Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-11 di mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau mata kuliah software engineering. Untuk materi pertemuan ke-11 di sini kita akan diskusi tentang perancangan aplikasi web. Pokok pembahasannya saya akan membahas tentang perancangan aplikasi web. Di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang materi tentang desain arsitektur, selanjutnya ada perancangan objek oriented. Untuk hari ini kita fokus ke perancangan aplikasi web. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Untuk pokok pembahasannya mulai dari langkah-langkah pembuatan web design, selanjutnya yang kedua sifat-sifat aplikasi web, yang ketiga kualitas perancangan aplikasi web. Selanjutnya materi pembahasan keempat saya akan bahas tentang kualitas dari aplikasi web. Di materi kelima saya akan bahas tentang perancangan user interface atau yang biasa disebut dengan perancangan antarmuka. Selanjutnya di materi keenam saya akan membahas tentang perancangan estetika. Selanjutnya di materi ketujuh saya akan membahas tentang perancangan isi dari web itu sendiri. Bagaimana membuat perancangan isi dari web yang nantinya menarik sehingga nanti pengguna tidak bosan, pembaca tidak bosan untuk membaca website tersebut. Selanjutnya materi ke-8 saya akan membahas tentang perancangan arsitektural. Yang terakhir ini lumayan agak banyak materinya, implementasi penting dari desain web. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Ada beberapa desain web yang harus dipahami oleh developer supaya nanti website yang dibuat oleh developer itu sendiri, website yang dirancang oleh developer nanti menarik sehingga tidak membosankan aplikasi yang nantinya dibuat. Oke, saya mulai dari yang pertama. Untuk perancangan aplikasi web memerlukan 5 aktivitas teknis. Yang pertama ada menetapkan tampilan web tentunya. Tentunya yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan tahap desain terlebih dahulu. Selanjutnya pembuatan rancangan estetika dari antarmuka pengguna. Perancangan antarmuka di sini pun sangat urgent, sangat dibutuhkan supaya nanti pengguna tidak merasa bosan atau nanti tampilan yang ditampilkan, tampilan yang disodorkan sesuai dengan karakteristik dari pengguna yang menggunakan website itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga pendefinisian struktur arsitektur aplikasi web secara keseluruhan. Yang keempat pengembangan isi dan fungsional isi dari websitenya. Selanjutnya yang kelima ada perancangan navigasi. Ini kurang lebih 5 aktivitas teknis yang harus dipahami terutama untuk perancangan aplikasi web itu sendiri. Perancangan web sangat penting bagi desainer. Kenapa? Alasannya yang pertama membuat model yang dapat dinilai kualitasnya dan dapat diperbaiki sebelum isi dan kode nanti dibentuk. Jadi sebelum nanti di coding tentunya tahap desainnya terlebih dahulu harus dilakukan. Yang kedua membuat model sebelum pengujian dilakukan. Yang ketiga membuat model sebelum nanti end user yang berjumlah besar menggunakan aplikasi. Oke, ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah-langkah untuk web design itu sendiri. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah perancangan isi. Perancangan isi di sini dikembangkan selama tahap analisis biasanya. Dilakukan sebagai basis untuk menetapkan objek-objek yang nantinya akan digunakan. Yang kedua, perancangan estetika atau yang biasa disebut dengan perancangan grafis. Maksudnya apa? Di perancangan estetika di sini yang nantinya akan dilakukan adalah membuat tampilan yang akan dilihat oleh user. Berarti lebih ke user interface-nya nanti. Selanjutnya perancangan arsitektural. Maksudnya fokus pada struktur hypermedia untuk semua objek isi dan untuk semua fungsi pada aplikasi web. Karena pada prinsipnya kalau berbicara tentang aplikasi web, nanti akan banyak membuat form pada prinsipnya. Karena dia akan membuat yang namanya hyperlink. Ketika contohnya link tersebut dibuka, contohnya menu tersebut dibuka, nanti otomatis dia akan membuka suatu file dan seterusnya. Selanjutnya langkah-langkah web design yang keempat yang selanjutnya adalah perancangan antarmuka. Menentukan tampilan dan mekanisme interaksi yang mendefinisikan user interface. Ini yang harus dipahami adalah karakteristik dari pengguna yang akan menggunakan website itu sendiri. Ini yang cukup urgent yang harus dipahami oleh si developer itu sendiri. Ini salah satunya yang nantinya perlu dilakukan, perlu dipertimbangkan oleh developer di tahap perancangan user interface.
Selanjutnya perancangan struktur navigasi. Yang kelima, mendefinisikan bagaimana end user melakukan penelusuran untuk melintasi hypermedia. Jadi penelusuran atau hyperlink ya, link yang nantinya akan diakses nanti perlu dibuat sedemikian rupa supaya nanti sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yang keenam, perancangan komponen. Maksudnya merepresentasikan rincian struktur elemen-elemen fungsional dari aplikasi web. Oke, langkah-langkah web design, contoh desain yang sulit dipahami karena mengandung pernyataan yang umum berupa link. Contohnya seperti yang ada di bawah ini contohnya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya ada teks, image, selanjutnya ada teks, ada konten, dan yang lain-lainnya. Kalau dilihat di sini ada bagian ini tidak menjelaskan kebutuhan isi dari tampilan. Jadi tampilan yang ada atau isi dari isi yang nantinya akan ditampilkan tidak dijelaskan di tahap desain itu sendiri. Ini yang harus diperhatikan oleh web designer, terutama pada saat dia membuat yang namanya desain untuk website yang nantinya akan dikembangkan. Oke, yang kedua ada sifat-sifat aplikasi web. Kepadatan jaringan ini yang perlu diperhatikan, kepadatan jaringan. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya kalau berbicara tentang aplikasi web nanti akan bisa diakses oleh orang banyak asalkan user tersebut bisa koneksi internet. Selanjutnya keserempakan, jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi, makanya perlu dilakukan stressing testing contohnya, kinerja, ketersediaan, digerakkan oleh data, berikutnya peka terhadap isi, evolusi yang berkesinambungan, kesegeraan, ada keamanan, estetika, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih sifat-sifat aplikasi web yang perlu dipahami oleh si developer itu sendiri. Terutama salah satunya nanti kalau memang websitenya akan digunakan oleh banyak orang, contohnya aplikasi-aplikasi yang umum digunakan, ini yang harus dipahami jumlah pengguna yang nantinya tidak dapat diprediksi. Selanjutnya kualitas perancangan aplikasi web. Atribut kualitas di sini mulai dari keamanan, kemampuan aplikasi web dan lingkungan server untuk mencegah akses yang tidak sah dan mencegah serangan-serangan yang berasal dari luar. Yang kedua, ketersediaan atau yang biasa disebut dengan availability. Pengukuran atas persentase waktu yang tersedia bagi aplikasi web untuk dapat digunakan oleh user. Yang ketiga, skalabilitas. Maksudnya apa? Aplikasi web mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap jumlah end user yang semakin bertambah. Jadi semakin banyak pengguna yang ada, makanya skalabilitas dari aplikasi web yang akan dikembangkan pun dituntut untuk mempunyai yang namanya skalabilitas. Selanjutnya waktu untuk masuk ke pasar. Ditinjau dari sudut pandang nanti bisnisnya gitu. Oke, contoh desain login dari sudut pandang keamanan, contohnya seperti yang ada di depan ini. Masukkan login nanti pengguna dua waktu yang berbeda, contohnya jam berapa, waktunya kapan, dan waktunya contohnya ada dua. Karena di sini usernya bisa dipilih. Sebaiknya user tidak memilih dari beberapa data yang disediakan. Ini kalau dilihat dari aspek keamanan. User tidak dapat melakukan navigasi lainnya kecuali contohnya login. Jadi dia tidak ada pilihan lain kecuali login. Oke, kualitas dari aplikasi web, kemudahan penggunaan. Ini yang jadi pertimbangan. Kemudahan pemahaman situs global, umpan balik dari user, dan fitur-fitur bantuan. Contohnya user interface dan fitur-fitur estetikanya, fitur-fitur khusus. Selanjutnya kualitas dari aplikasi web yang kedua, bisa dilihat dari fungsionalitasnya. Maksudnya contohnya kemampuan pencarian dan penerimaan, searchingnya, fitur-fitur navigasi dan browsingnya, nanti fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Berikutnya yang ketiga ada keandalan, kualitas dari website, pembetulan pemrosesan tautan kalau memang ada link yang kurang sesuai, pemulihan dari kesalahan dan yang lain-lainnya, validasi dan pemulihan pada user. Ini beberapa kualitas dari aplikasi web yang memang harus ada di aplikasi tersebut. Oke, sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan. Jadi ada message gitu. Ada message ketika dia akan melakukan login contohnya. Kalau memang username dan passwordnya contohnya kurang sesuai, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh sistem, nanti akan muncul yang namanya message. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya yang keempat, kualitas dari aplikasi web tentunya efisiensi. Kinerja waktu tanggap dari aplikasi web. Jangan terlalu lama untuk membuka suatu jendela atau suatu form
dari satu form ke form yang lainnya. Berarti peralihan dari satu form ke form yang lainnya. Kecepatan pembentukan halaman-halaman, kecepatan penggambaran grafik-grafik, terutama biasanya untuk gambar biasanya. Selanjutnya kemudahan pemeliharaan untuk maintenance-nya, kemudian untuk dilakukan koreksi, keamanan aplikasi web untuk beradaptasi, kemudian aplikasi web untuk dikembangkan, di develop pun enak gitu. Selanjutnya ada sasaran perancangan web yang baik. Yang pertama tentunya harus simple, dalam artian sederhana. Fungsi-fungsi mudah digunakan dan mudah dipahami. Yang kedua konsisten. Selanjutnya yang berikutnya konstruksi perancangan isi dibuat secara konsisten. Misalnya jenis font yang sama pada semua dokumen teks, skema warna dan gaya yang konsisten, selanjutnya identitasnya, estetika, user interface, dan perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan aplikasi, untuk apa aplikasi web itu dibuat atau nanti untuk dikembangkan, tujuannya untuk apa. Selanjutnya ketangguhan. Ketangguhan di sini user pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya intuitif dan hasilnya nanti dapat dengan mudah nanti diramalkan. Selanjutnya yang keenam, daya tarik visualnya. Jadi dilihat dari visualnya, tampilan isi, rancangan user interface-nya, selanjutnya pengaturan warna, keseimbangan yang harus terjadi di antara teks, kalau memang ada grafik, grafiknya seperti apa, dan media yang lainnya, termasuk contohnya animasi dan yang lain-lainnya. Mekanisme navigasi sangat memiliki kontribusi pada daya tarik visualnya. Selanjutnya kompatibilitas, yang sasaran ke-7, aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda. Contohnya hardware-nya, sistem operasinya, browsernya, dan koneksi internet. Ini yang nantinya akan mempengaruhi terhadap kompatibilitas dari aplikasi web yang kita bangun. Termasuk contohnya kalau digunakan di OS yang berbeda, contohnya pengguna OS-nya apakah Windows atau Linux atau macOS ataupun yang lain-lainnya, termasuk contohnya nanti hardware, ramban atau browser yang kita gunakan dan yang lain-lainnya. Contoh desain web seperti yang ada di depan ini, ada header-nya, selanjutnya ada menu-menu utamanya, selanjutnya ada informasi yang lainnya, berikutnya ada menu about us, how to order, contact us, selanjutnya di bawah pasti ada yang namanya footer biasanya. Yang keempat, perancangan antarmuka. Salah satu tantangan membuat user interface adalah bagaimana cara user masuk ke aplikasi nantinya. Sasaran-sasaran user interface adalah untuk yang pertama, menetapkan suatu jendela yang konsisten untuk meletakkan isi-isi dan fungsionalitas yang disediakan oleh user interface. Yang kedua, memandu user melakukan serangkaian interaksi dengan aplikasi web yang dikembangkan. Yang ketiga, mengorganisasikan pilihan-pilihan navigasi dan isi-isi yang dapat dilihat user, yang dapat berupa menu navigasi, icon grafis, dan gambar-gambar grafis. Ini kalau berbicara tentang sasaran-sasaran dari user interface itu sendiri. Oke, contoh desain web berbasis Android, contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya nama usernya, kalau nanti dia harus login. Selanjutnya gambarnya, ada gambar, selanjutnya tugas, ada 4 gambar, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk gambaran awalnya atau rancangan user interface awalnya, nanti setelah didesain kurang lebih tampilannya contohnya seperti ini contohnya. Oke, yang kelima ada perancangan estetika, sering juga disebut dengan perancangan grafis yang merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknis dari perancangan aplikasi web. Tata letak yang baik pada perancangan interface, yang pertama, jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi tersebut. Yang kedua, lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi user untuk masuk ke aplikasi web. Kontennya apa gitu. Selanjutnya, lakukan pengelompokan fitur navigasi, isi dan fungsinya seperti apa. Yang keempat, jangan perluas bagian aplikasi dengan penggunaan contohnya scroll bar, sebaiknya kurangi isi yang jumlahnya banyak. Jadi kalau bisa jangan sampai nanti ada scroll bar. Ini yang kalau dilihat dari tata letak yang baik untuk perancangan interface, kalau dilihat dari perancangan estetikanya. Yang kelima, sesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela browser. Oke, ini yang biasa yang terjadi. Kenapa? Karena pengguna dari web tersebut nggak cuma menggunakan PC atau menggunakan laptop contohnya, tapi bisa jadi dia akan menggunakan tablet dan yang lain-lainnya.
Oke, ibaratkan seperti wadah contohnya, wadah yang nantinya akan ditempati oleh air. Mau menggunakan wadah apapun kan air nanti akan mengikuti dari bentuk wadah itu sendiri. Analoginya kalau bikin aplikasi ya harusnya seperti itu. Sebaiknya tidak menggabungkan semua kebutuhan penggunaan aplikasi, pisahkan antara pemesanan dengan pengembalian mobil contohnya, serta penggunaan warna teks yang seharusnya mudah dibaca. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini contohnya untuk pengembalian, untuk penyewaan, selanjutnya ada pengembalian, sebaiknya nanti dipisah antara satu transaksi dengan transaksi yang lainnya. Yang keenam, perancangan isi. Hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagai bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web. Permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek isi yang digabungkan untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan user yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan koneksi internet, juga nanti dibatasi oleh besarnya ukuran jendela monitor yang digunakan oleh user. Ini kalau dilihat dari perancangan isi. Contoh seperti yang ada di depan ini, tampilan rancangan detail isi buku untuk yang objek contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Jadi detailnya pun nanti akan terlihat di samping contohnya ada gambar dari si buku tersebut. Yang ketujuh, perancangan arsitektural. Perancangan arsitektural web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan, selanjutnya ada user dan navigasinya yang nantinya perlu diperhatikan. Arsitektur isi pada umumnya fokus pada bagaimana objek-objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi user dengan aplikasi web. Bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Oke, untuk arsitektural di sini yang nanti akan dibahas mulai dari arsitektur isi, mulai dari contohnya yang pertama ada struktur linier dilakukan saat interaksi user dengan aplikasi web secara umum memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Contoh urutan pemasukan pemesanan produk di mana informasi tertentu harus dalam urutan yang bersifat spesifik. Contoh seperti yang ada di depan ini. Kalau dilihat dari linier contohnya dari satu objek contohnya ke objek yang lainnya contohnya. Oke, ini yang kalau dilihat dari struktur linier. Selanjutnya ada struktur grid arsitektur yang diterapkan saat ini aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi dua dimensi atau lebih. Dimensi horizontal merepresentasikan jenis-jenis produk dan contohnya dimensi vertikal yang merepresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya. Oke, ini contohnya kalau dilihat dari yang struktur grid itu sendiri. Bisa ke kiri contohnya atau nanti bisa ke kiri, bisa ke kanan, kiri kanan atau nanti dari atas ke bawah contohnya. Selanjutnya yang ketiga, struktur hierarki. Rancangan dimungkinkan adanya percabangan atau hypertext. Aliran kendali secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Dari paling atas nanti dia akan bergerak contohnya ke kiri atau contohnya ke kanan, selanjutnya nanti dia akan ke menu-menu yang lainnya. Selanjutnya struktur jaringan. Web murni struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur yang bersifat komposit biasanya. Ini yang merupakan gabungan sih sebenarnya dari beberapa struktur jaringan yang ada contohnya. Oke, selanjutnya arsitektur aplikasi web. Mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran-sasaran bisnisnya. Arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antarmuka dari mekanisme navigasi dan dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Hal ini akan menyederhanakan implementasi aplikasi web dan akan meningkatkan penggunaan ulang komponen-komponennya. Oke, arsitektur MVC, model view controller secara fungsional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian. Mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. Selanjutnya ada yang namanya model, memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika pemrosesan, termasuk nanti di dalam semua objek isi. Terakhir ada yang namanya view, memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap user interface yang di dalamnya memuat presentasi isi dan logika pemrosesan, objek isi, akses ke data, dan ke sumber informasi yang lainnya, dan semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan oleh end user. Oke, selanjutnya yang ke-8 ada perancangan navigasi.
merancang lintasan-lintasan navigasi yang memungkinkan user mengakses isi dan fungsi-fungsi dari aplikasi web. Yang pertama, semantik navigasi. Untuk unit semantik navigasi adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user yang bersifat khusus. Contoh, seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 use case yang berbeda, yang semuanya menghasilkan akses ke informasi-informasi dan fungsi-fungsi aplikasi web yang berbeda-beda. Semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran-sasaran tersebut, contohnya. Selanjutnya yang berikutnya, link navigasi yang bersifat individual. Link berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan grafis harus disesuaikan dan konsisten dengan isi yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya biasanya ada bar navigasi horizontal, daftar kategori isi, dan kategori fungsional utama yang berisi link yang sesuai. Kolom-kolom navigasi vertikal contohnya berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional, berisi semua objek isi dari isi utama. Selanjutnya kadang-kadang ada yang namanya tab, merepresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai contohnya tab sheet saat suatu link nanti diperlukan contohnya. Selanjutnya ada peta situs, menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek dan semua fungsionalitas. Contoh icon navigasi yang kurang jelas, contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya ini kan kurang jelas nih. Kenapa? Salah satunya bisa dari warna dan yang lain-lainnya. Oke, saya masuk ke tahap elemen penting dari desain web. Ini yang lumayan sangat penting, terutama untuk desainer web yang perlu diperhatikan. Kurang lebih ada 10 elemen penting desain web, mulai dari layout atau tata letak, selanjutnya ruang kosong, pilihan font, skema warna dari website, desain navigasi, desain tombol pencarian. Biasanya di website itu pasti ada yang namanya tombol pencarian biasanya. Selanjutnya ada desain halaman atau contohnya about us, halaman kontak, desain footer yang informatif, selanjutnya kualitas gambar dari website. Oke, saya akan bahas satu-satu mulai dari layout dan tata letak. Oke, layout di sini, layout sebuah situs web hendaklah mempertimbangkan letak penyusunan elemen desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Dari aliran informasi yang pertama sampai nanti berikutnya. Perhatikan hierarki dan keseimbangan layout secara keseluruhan. Susunan paling umum biasanya atas, bawah, kiri, kanan contohnya. Berikut contoh tampilan layout, contohnya seperti yang ada di depan ini. Yang atas contohnya, selanjutnya ada headernya, selanjutnya di sini contohnya ada judul, selanjutnya di sebelah kanannya popular post, postingan terpopuler, contohnya selanjutnya ada yang namanya footer. Jadi kalau dilihat dari alurnya tuh kelihatan gitu. Ada tips layout yang baik buat susunan atau aliran informasi yang mudah diikuti oleh mata pembaca. Susun elemen berdasarkan skala prioritas dari penting, dari paling penting, penting, dan yang terakhir kurang penting. Sebagian besar orang terbiasa membaca dari kiri ke kanan biasanya. Maka letakkan main post di sebelah kiri, sedangkan sidebar nanti akan ada di sebelah kanan contohnya. Perhatikan pula keseimbangan susunan elemen desainnya. Yang kedua, ruang kosong atau yang biasa disebut dengan white space. White space berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. Bagi yang belum begitu familiar dengan istilah desain, white space bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Situs web adalah sebuah ruang berisi berbagai informasi agar informasi ini dapat diolah dengan baik oleh mata pembaca. Maka ruang kosong berfungsi sebagai jeda sih pada prinsipnya. Contoh seperti ini, mulai dari header contohnya, selanjutnya nanti isinya contohnya, selanjutnya dari satu elemen ke elemen yang lainnya, contohnya sampai ke putarnya. Jadi harus ada ruang kosong juga. Ada beberapa tips untuk ruang kosong yang baik. Gunakan ruang kosong sesuai dengan jarak yang sama. Jadi harus ada jarak yang sama, antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Oke, selanjutnya termasuk jarak antara baris dan antara paragraf dalam body text dan yang lain-lainnya. Berikutnya pemilihan font, ini pun sangat penting. Di sini agak berbeda dengan ketika memilih huruf untuk materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, ataupun materi cetak yang lainnya. Sebab ketika membaca di layar, mata manusia lebih cepat lelah daripada ketika membaca di atas kertas. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih jenis huruf untuk web, contohnya.
klasifikasi huruf yang pertama. Yang kedua, karakternya, huruf memiliki psikologi sendiri-sendiri. Selanjutnya, legibility-nya, tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter. Selanjutnya, readability-nya berkaitan dengan bentuk huruf dan hubungannya dengan huruf yang lainnya. Selanjutnya nanti termasuk warna, ukuran, dan yang lain-lainnya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini yang contohnya cukup baik contohnya karena dia menggunakan contohnya seperti yang tadi sudah disampaikan kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ada beberapa tip untuk pemilihan font yang baik. Contohnya gunakan jenis huruf sans serif paling baik untuk digunakan di layar. Contohnya, selanjutnya gunakan maksimal 2 jenis huruf di dalam satu situs web. Anda bisa mengkombinasikan antara huruf serif dengan sans serif atau script dengan sans serif contohnya, dan seterusnya. Selanjutnya, gunakan variasi ukuran huruf untuk menandai skala prioritas, misalnya untuk ukuran 12 pixel untuk body text, 10 pixel untuk text snippet, di sidebar, 8 atau 9 untuk footer contohnya. Bisa juga contohnya menggunakan Google Font. Selanjutnya skema warna website. Skema warna pun cukup urgent, bukan kanvas, situs web bukan kanvas berisi lukisan abstrak. Kita sedang menyampaikan informasi kepada pembaca, bukan sedang mendistraksi mata mereka contohnya. Warna juga mempengaruhi psikologi pembaca, menciptakan mood, bahkan menyusup ke alam bawah sadar. Warna bisa menyampaikan simbol dirinya sendiri bahkan tanpa disertai oleh teks itu sendiri. Itu sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen penting dari desain web itu sendiri. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini contohnya untuk pemilihan warna kalau dibandingkan dengan yang ini contohnya. Ini kalau berbicara tentang pemilihan warna. Oke, ini beberapa tips skema warna, contohnya gunakan warna muda untuk latar dan warna tua untuk teks, bukan sebaliknya. Selanjutnya, misalnya latar putih atau abu-abu muda untuk latar hitam atau abu-abu tua untuk huruf body text dan seterusnya. Selanjutnya nah ini contohnya untuk kombinasi warna, contohnya ini yang bagus, contohnya yang cukup bagus kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya desain navigasi. Desain navigasi di sini ibarat kandena atau penunjuk jalan yang memudahkan pembaca untuk mencari kategori konten atau produk apapun yang mereka inginkan. Letakkan navigasi di tengah, di tempat yang mudah ditemukan. Juga pilih bentuk navigasi yang mudah digunakan. Tujuannya agar pembaca betah berlama-lama di situs tersebut. Oke, contoh kita bisa menggunakan navigasi linier atau bisa menggunakan navigasi hamburger dan yang lain-lainnya. Oke, tip desain navigasi yang baik, ini contohnya letakkan navigasi di bagian paling atas layout, selanjutnya atau nanti di bawah atau di atas header, kategori navigasi berdasarkan produk atau subtopik utama dari situs web Anda, dan seterusnya. Selanjutnya yang ke-6, desain tombol pencarian. Pasti kalau berbicara tentang aplikasi web yang dibutuhkan adalah tombol pencarian. Jangan sampai nanti di aplikasi web tidak ada tombol pencarian. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ingin ditemukan oleh pembaca ketika datang ke situs web kita. Navigasi, kategori, dan label adalah opsi yang kita berikan, sedangkan tombol search adalah kebebasan. Pembaca tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari dari satu kategori ke kategori yang lainnya, atau dari satu konten ke konten yang lainnya. Boleh contohnya bisa menggunakan tombol search seperti ini, diketik dulu, atau contohnya model seperti ini, atau seperti ini, atau nanti bisa kalian gunakan seperti yang lainnya nih. Ada beberapa, ada 6 contohnya tombol search yang nantinya bisa kita gunakan. Kini untuk pencarian tombol search yang baik, letakkan tombol di tempat yang mudah dilihat, gunakan tombol berupa huruf atau simbol. Selanjutnya untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, Anda bisa menggunakan fitur Google Custom Search contohnya. Yang 7, desain halaman About Us. Oke, ini pun kalau semuanya kita bukan perusahaan besar, tidak memiliki jenis bisnis yang spesifik, bergerak di bidang bisnis yang sama sekali baru, atau bukan pemilik situs web yang sangat terkenal, halaman About Us di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperkenalkan diri sendiri contohnya, atau memperkenalkan perusahaan kita. Yang kedua, memperkenalkan jasa atau produk yang kita miliki. Yang ketiga, menjelaskan secara spesifik bidang yang digeluti. Yang keempat, membangun engagement dengan pembaca. Ini fungsi dari halaman About Us. Oke, tips About Us yang baik, contohnya letakkanlah halaman About Us di navigasi agar mudah ditemukan. Selanjutnya dipergunakan untuk menceritakan visi dan misi perusahaan ataupun yang lain-lainnya. Berisi informasi yang jelas dan tidak bertele-tele.
Selanjutnya yang ke-8, desain halaman kontak. Ini pun perlu. Halaman kontak berpengaruh terhadap otoritas. Pembaca dan klien tentu harus tahu apakah situs yang mereka kunjungi benar-benar dikelola perusahaan orang atau perusahaan atau orang asli bukan fiktif contohnya. Oke, contoh seperti ini untuk yang kontak contohnya. Oke, nanti yang harus ada di halaman kontak contohnya perusahaannya, alamat lengkap, jam operasional, nomor telepon, personalnya contohnya, form, di sini sifatnya opsional. Yang ke-9, desain footer yang informatif contohnya. Bisa saja berisi pengulangan informasi dengan catatan informasi tersebut memang krusial. Bisa juga berupa tambahan informasi berupa contohnya sitemap, copyright, privasi polisi, atau informasi lain yang nantinya mudah dibaca contohnya. Ini kalau berbicara tentang kalau berbicara tentang footer. Selanjutnya kualitas gambar pada website. Walau bagaimanapun kita harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek visual untuk memikat pembaca. Selain itu, ilustrasi dan foto memiliki fungsi untuk menjelaskan dan melengkapi konten. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya yang baik dan yang kurang baik, yang nantinya bisa kita gunakan contohnya di website kita. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.